Martin Paes baru saja merampungkan tugasnya bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes menjalani 2 laga dengan seragam merah putih pada bulan Maret 2025. Laga pertama adalah melawan Australia. Duel Australia versus Timnas Indonesia terlaksana di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, Martin Paes gagal menorehkan clean sheet. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5. Hasil lebih baik diperoleh Martin Paes dan Timnas Indonesia pada laga kedua. Laga kedua Timnas Indonesia adalah melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim asuhan Patrick Kluivert dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24. Sementara itu, Martin Paes mengirimkan salam perpisahan kepada Timnas Indonesia melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 28 Maret 2025, pagi. Martin Paes mengungkapkan akan kembali lagi pada bulan Juni mendatang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali berlaga pada bulan Juni 2025. Rinciannya yakni melawan Cina 5-6 dan Jepang 10-6. Ini merupakan 2 laga terakhir Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di bulan Juni, tulis Martin Paes. Postingan tersebut kemudian mengundang banyak komentar. Salah satu komentar datang dari asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Sofi Imam Faizal. Pria yang menjabat sebagai asisten pelatih fisik Timnas Indonesia itu memberikan pujian kepada Martin Paes. Maksimal, tulis singkat akun Instagram pribadi Sofi Imam Faizal dalam kolom komentar postingan Martin Paes. Penyebab Timnas Indonesia terancam sanksi FIFA setelah menang 1-0 atas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Kemenangan manis yang dicetak skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berpotensi berujung pilu karena FIFA disinyalir memberikan hukuman kepada PSSI. 1. Pelatih Timnas Bahrain kecewa lihat supporter Timnas Indonesia. Hukuman berpotensi diberikan karena supporter Timnas Indonesia sempat menyoraki lagu kebangsaan Bahrain yang berkumandang sebelum laga dimulai. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, bahkan menyayangkan apa yang dilakukan supporter Timnas Indonesia sebelum pertandingan. Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik. Terima kasih, kata Dragan Talajic dalam konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia versus Bahrain. 2. FIFA pernah hukum Bahrain karena ulah supporter. Lantas, apakah menyoraki lagu kebangsaan tim kebangsaan sebagai salah satu pelanggaran? Timnas Bahrain pernah merasakannya. Saat menjamu Timnas Jepang di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024, supporter tuan rumah membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang. Mengutip dari Gulf Digital News, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, diminta FIFA membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekira 94 juta rupiah akibat ulah supporter mereka. Saat itu, tak cuma satu hukuman yang diterima BFA. BFA juga diminta membayar denda 5.000 franc Swiss tambahan juga karena ulah supporter mereka. Saat itu, supporter Bahrain menyalakan laser dan mengarahkannya ke mata penyerang timnas Jepang, Ayase Ueda, saat hendak mengeksekusi penalti. 3. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Terlepas dari potensi ancaman sanksi FIFA,
Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Timnas Indonesia otomatis lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Skuad Garuda bahkan masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Kondisi itu terjadi jika Timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang, serta di laga lain Australia cuma mendapatkan tambahan 1 poin di 2 pertandingan sisa lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia berpotensi melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JIZS mengoleksi 9 poin. Peringkat pertama dan kedua di setiap grup pada fase ini akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, urutan ketiga dan keempat masih perlu melanjutkan perjalanan ke round 4. Sementara itu, langkah 2 tim terbawah langsung terhenti. Nantinya, ada 6 negara yang melaju ke round 4 dari 3 grup yang tersedia di round 3. Sejauh ini, 5 kontestan round 4 adalah dari negara Timur Tengah dan 1 lagi Indonesia yang merupakan dari Asia Tenggara. Rinciannya, Grup A diwakili oleh Uni Emirat Arab dan Qatar. Grup B sejauh ini diisi oleh Irak dan Oman, kemudian grup C ada Arab Saudi dan Indonesia. 6 negara yang melaju ke round 4 akan dibagi ke dalam 2 grup. Artinya, masing-masing grup diisi 3 negara. Adapun, pemuncak klasemen round 4 langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, peringkat kedua masing-masing grup kembali diadu dalam playoff antar konfederasi. Diketahui, Timnas Indonesia sepanjang round 3 tidak pernah kalah melawan negara dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Bahrain. Tim Garuda mampu mengalahkan 2 negara tersebut dan bermain imbang saat tandang. Di sisi lain, Indonesia juga punya basis supporter yang besar saat tampil di Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi keuntungan dan membuat Indonesia merasa tampil seperti di rumah saat bertandang ke markas lawan. Meski begitu, Indonesia perlu mewaspadai Irak. Keduanya pernah bertemu di round 2 dan Irak punya basis supporter yang besar saat main di kandang. Kini, Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk dapat mengantongi tiket ke round 4. Secara matematika, Indonesia juga masih memiliki kans untuk finish kedua dengan bergantung pada hasil Australia dan Arab Saudi di 2 laga sisa.